Oke, halo teman-teman. Halo. Selamat sore dan selamat datang di Teman Baca. Hari ini kita mendiskusikan sebuah teks di acara Operasi Teks kita kali ini. Sebuah esai yang ditulis oleh Ziki Sutrisna, berjudul Panduan Merayakan Ulang Tahun. Woi. Kebetulan Mas Zikinya ada di sini, jadi kalau misalnya Siapa beliau? Manakah dia? Nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman ada yang mau memulai mengomentari esainya dulu. Silakan, siapa yang mau memulai? Dari Masnya. Oke, dari Mas siapa Mas? Cerita Silakan. tentang Perkenalan. Boleh perkenalan. Perkenalan ya. Iya. Baik, jadi orang-orang biasa manggil saya Sultan. Di KTP juga Sultan ya. Saya mau ngapain jadinya ini? Berarti Menanggapi aja. menanggapi ini ya. Jadi kalau setelah membaca ini ya terkait dengan situasi perayaan ulang tahun ya, saya kalau pribadi saya memang meskipun sekarang bulan Agustus juga menjadi bulan kelahiran saya, tapi Oh iya. iya, saya di 21 Agustus. 21 Agustus. Catat. Belum. 21 Agustus. Saya agak merasa ironis ya membaca apa namanya itu narasi dari cerita atau apa istilahnya ini terkait dengan situasi perayaan ulang tahun ini, karena memang kalau bagi saya memang agak miris ya sebenarnya. Kalau secara pada hakikatnya kan kalau perayaan ulang tahun itu kan seharusnya kita tidak merayakan dengan begitu berlebihan ya, karena sejatinya itu adalah bukti bahwa usia kita sebenarnya sudah mulai berkurang sebenarnya kan, jadi bukan bertambah begitu kan. Seharusnya secara apa namanya itu pada dasarnya kita akan bersedih gitu ya. Jadi tidak perlu harus euforia mungkin dalam perayaan ini, lebih-lebih di negara ini ya, di tengah dengan kondisi masyarakat mungkin ya, di desa mungkin ya. Di desa saya lihat ini, saya melihat ini sesuai dengan apa yang terjadi di desa saya kalau melihat dari naskah ini. Kenyataan apa namanya itu di desa saya, kalau saya di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah. Jadi apa namanya itu di tengah perayaan-perayaan ini masih banyak keluarga-keluarga saya di sekitaran ini juga masih menangis terkait dengan kondisi sosial maupun ekonomi. Saya kira itu mungkin sebagai pemulanya dulu ya. Mesti belajar. Berarti sebelahnya. Ayo. Kenalan. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita masuk podcast juga ya. Pertama kali masuk podcast juga ceritanya. Pertama kali langsung ditodong. Untuk ini ya. Oke, baik, saya Misna di santai juga hariannya. Nah, ini setelah membaca dari tulisan Mas Ziki Sutrisna, ya menarik sih ini ya tulisannya. Tapi lagi-lagi itu ya seumur-umur saya belum pernah merayakan ulang tahun untuk pribadi saya. Belum pernah merasakan bagaimana itu euforia untuk Ulang tahun. ulang tahun. Belum dilemparin telur berarti. Jadi dengan situasi dan kondisi yang saat ini ya masih banyak memang yang ya di satu sisi kalau nggak dirayain itu jadi sesuatu yang istilahnya apa, ada gengsi dari keluarga, kadang orang tua gitu kan, kalau anaknya nggak ngerayain ulang tahun kadang-kadang kan padahal dia kaya gitu kan, nggak ada ininya, masa sekedar
ngerayain ulang tahun beliin kue yang segitu ini, sementara walaupun itu kehidupannya kadang-kadang ya miris juga sih, tapi demi gengsi untuk bisa merayakan itu ya iya dilakukan juga Meskipun meskipun harus harus ngutang. padahal itu kan bisa inilah minimalisir dengan segala macam yang bisa kita lakukan, tidak harus dengan yang meriah atau yang wah gitu kan. Ini kan lebih banyak kebutuhannya hanya untuk ke sosmed, upload untuk kehidupan sosmednya, bukan kehidupan nyatanya sih sebetulnya. Jadi gengsinya pada ke situ. Itu viral ya gitu ya. Jadi ya minimal kan dilihat sama teman atau sahabat yang di dunia medsosnya, oh wih ternyata ini ya wah bisa dia ini ya, lagi-lagi ke gengsi aja sih. Aja kasih Yeay. tambah udah masuk podcast lagi keren. kali lagi Oke. rasain masuk podcast. Oke, terima kasih Mas Sultan dan Mbak Misna. Mungkin kita lanjut, Mbak. Oke. Bisa. Namaku Dian. Nah, ya. Jadi Ini teman kita paling ya, hari ini aku sedang baca esai ya, tulisannya Bang Ziki Sutresna. Dia panduan merayakan ulang tahun. Jadi judulnya aja udah apa tuh serasa memang Agustusan. Jadi ada panduannya. Jadi ini kayak perintah dari ini, harus ada tata caranya. Nah, tulisannya ringan, sederhana, dan kemudian mudah dipahami. Kalau saya sih melihatnya menggambarkan tentang sebuah kisah dari berbagai apa ya, dari kanak-kanak sampai dia merasakan bahwasannya sampai hari ini yang kebetulan ulang tahunnya bersamaan dengan kemerdekaan itu dirayakan itu, ternyata dia hanya merasakan bahwasannya itu euforia gitu ya, yang hanya untuk apa ya, sekedar di sini aku melihatnya komoditas industri dan rasa syukur yang intim, melainkan hanya panggung validasi sosial. Jadi ulang tahun itu atau perayaan kemerdekaan itu validasi sosial aja. Berarti negara juga ingin validasi dari rakyatnya gitu ya, validasi sosial. Nah, yang sama-sama keduanya itu pemaknaan itu terjebak dalam perayaan yang sifatnya hanya di permukaan. Kita tidak sepenuhnya kemudian merasakan apa sih sejatinya makna dari ini, kecuali kayak deret ukur yang kemudian merasakan wah sudah tua ya. Jadi itu sih menarik, tulisannya cukup ringan, 5 menit langsung kita bisa masuk dalam apa, dalam dunia penulisnya. Jadi aku bisa masuk dalam dunia, terasa masuk dalam dunia penulisnya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke. Gitu. Terima kasih Mbak Dian. Yoi. Lanjut, Mbak. Iya, nama saya Bayu, tapi saya sering dikira laki-laki. Gitu. Sistem makanya sekarang menggunakan nama yang agak keperempuan ya, jadi itu menarik sih, asik juga. Sebenarnya ini ringan. Dalam 5 menit kita bisa, kalau buat aku ini flashback ke belakang gitu. Jadi soal bagaimana kita dilempar pakai telur, kemudian juga harus menyediakan kue, yang itu juga sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi itu untuk ke orang lain gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa ketika diceburkan ke kolam, ketika dilempar tepung busuk di kelas gitu kan. Ya. Itu menjadi satu trauma tersendiri. Mungkin dia menjadi apa ya, kita bisa menjadi trauma yang mungkin sampai hari ini mungkin tidak suka telur atau apa gitu. Tapi itu juga saya alamin ketika saya diceburkan ke kolam di usia berapa gitu. Membayangkan diceburkan di kolam di tete batu yang itu 2 meter. Sebenarnya saya kan gak nyampe 2 meter, jadi saya harus berjuang juga. Tapi itu jadi flashback dan juga itu menjadi pengingat juga, atau menimbulkan trauma yang orang lain tidak tahu bahwa itu menjadi trauma untuk buat orang kita, buat kita yang mengalaminya gitu. Tapi
ini cerita ini atau isai ini juga apa ya, dia juga menyangkutkan juga dengan ternyata ini adalah tradisi dari Mesir kuno untuk perayaan-perayaan itu gitu. Itu sih kalau dari aku. Makasih ya. Terima kasih. Untuk Bang Ziki mungkin terakhir ya? Ya. Maksudnya menyicipi terakhir aja nanti. Harus terakhir dia. Oke, saya juga perkenalan Kak. Iya, silakan. Halo, saya Reni, saya juga anggota dari teman baca. Nah, saya mulai menulis ya. Esai dari Bang Ciki. Kebetulan penulis itu di sebelah saya. Nah, sepanjang saya baca esai ini memang mudah dipahami begitu karena sangat-sangat berkaitan dengan euforia kita merayakan 17 Agustus gitu, apalagi orang-orang yang lahir di bulan Agustus sangat dirayakan sekali ya. Jadi di sini mulai dari chapter pertama, seperti yang kita lihat ya di lingkungan kita, di setiap gang, di setiap kompleks, orang-orang tuh udah mulai membentangkan bendera. Apalagi betul bapak kos saya itu RT di tempat saya, jadinya pas awal-awal Agustus sudah mulai kayak ribut-ribut, udah terasa banget nih vibes bulan Agustus gitu karena Aku udah terasa Nah, iya iya. memang nggak asing ya gitu perayaan bulan Agustus gitu, sangat wah di mana-mana gitu, apalagi di setiap tempat tuh yang anak-anak sekolah gerak jalan lah gini-gini segala macam pawai dan lainnya gitu. Di sini penulisnya bilang kayak sejak kecil kayak memang bisnis sekali gitu bulan Agustus karena di setiap tempat itu euforia sekali gitu untuk merayakan kemerdekaan gitu dengan dibentangkan bendera-bendera di setiap tempat gitu, di setiap rumah, terus pagar-pagar yang kayak dicat dengan warna merah putih gitu. Nah di sini kayak itu khas sekali dengan kegembiraan menyambut hari raya kemerdekaan gitu. Tapi di sini si penulisnya bilang kayak asing gitu. Kenapa penulisnya bilang itu karena mungkin balik lagi dengan realita yang terjadi gitu. Yang oke, kita merayakan hari kemerdekaan nih, tapi banyak banget yang kita lihat semua bahan pokok harga naik, terus belum lagi kayak harga BBM kayak real sampai orang ngantri sepanjang itu sampai di luar pom bensin gitu. Gimana kayak kita dipaksakan untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan, sedangkan kayak bener nggak sih kita udah merdeka gitu dengan keadaan yang sedang terjadi begitu. Apalagi mungkin ibu-ibu juga lebih tahu gitu gimana keadaan saat ini gitu. Nah terus di sini juga penulisnya mengaitkan dengan ulang tahun atau pengalaman dari dia gitu, kayak perayaan ulang tahun yang menurut orang itu euforia banget gitu, tapi kayak penulisnya itu bilang apaan gitu. Saya kayak merasa jadi orang yang jadi bukan sudut pandang tapi ya jadi kerumunan gitu. Kayak oh ini ulang tahun dari si ini gitu, kayak orang merayakannya, kayak kita pasti kagok gitu, ini orang-orang merayakan ulang tahun saya gitu. Tapi saya merasa kayak apa sih gitu, ini dilembarin telur lah gini-gini, itu kayak bener nggak sih ini perayaan ulang tahun gitu, kayak yang ulang tahun sendiri itu kayak merasa aneh gitu. Nah terus balik lagi nih di chapter 3 kayak kaitan dengan ulang tahun yang menurut Bang Ziki tuh kayak biasa aja menurut beliau gitu, dengan perayaan kemerdekaan Indonesia gitu. Dimana kayak di sini juga dikaitkan dengan perayaan Mesir kuno ya, kayak yang dimana ternyata itu sebagai disimbolkan kelahiran kembali begitu. Nah di sini juga ada yang kayak jelek gitu pas saya baca, kayak ternyata perayaan ulang tahun dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan juga kayak ini bukan yang real rasa syukur gitu, tapi sebatas validasi sosial yang kayak di permukaan gitu memang kita merayakan ulang tahun gitu, tapi yang real merdeka apakah benar kita merdeka gitu dengan realita yang terjadi gitu. Kemudian apalagi di sini penulisnya juga mention kayak tentang
pas ulang tahun ada kegaduhan lah, kayak ada kejutan gitu, tiba-tiba dilemparin telur gini-gini gitu. Dan kayak ini apakah kita harus bahagia, benar-benar bahagia gitu dengan kejutan seperti itu gitu. Dan itulah yang kayak dikaitkan lagi dengan kemerdekaan Indonesia yang kayak yang benar-benar hanya terlihat di permukaan saja tanpa melihat kayak di realitanya begini-begini begitu, yang mungkin bulan Agustus ini kita semua merayakan itu, tapi yang sebenarnya terjadi tuh banyak banget hal yang kayak kita belum merdeka nih gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Reni. Lanjut Mas, silakan. Terima kasih. Nama saya Adi. Ini pertama kali saya ikut yang operasi teks ya. Selama ini ikutnya baru yang apa? Pinjam buku beberapa kali pinjam buku. Ini tulisannya Mas Ziki Sutrisna. Apa ya? Sebenarnya semua yang mau saya sampaikan udah disampaikan sama teman-teman yang lain. Sudah banyak yang apa namanya pandangannya sama lah dengan saya gitu. Cuman saya juga termasuk orang yang tidak suka dirayakan ulang tahunnya gitu. Jadi apa namanya orang yang ada di pokok perhatian memang tidak menyenangkan gitu kan ya. Jadi seperti yang dikatakan tokoh utama perhatian ya di sini dikatakan tokoh utama perayaan gitu kan di sini dikatakan di sini seperti itu. Terus pada akhirnya mungkin panduan merayakan ulang tahun ini justru mengajak pembacanya untuk tidak usah merayakan ulang tahun aja gitu pada akhirnya ya. tidak secara fisik gitu ya gitu. Gitu jadi apa namanya di situ mungkin sisi sindirannya gitu, panduan merayakan ulang tahun justru dengan tidak merayakannya gitu mungkin ya maksudnya penulisan esai ini barangkali mungkin nanti Mas Siki bisa menyampaikan apa maksud tulisannya gitu ya, yang mau disampaikan apa begitu. Mungkin dari saya itu aja kali ya, yang lainnya udah disampaikan sama teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Adi. Silakan Bang Ded. Oke, terima kasih banyak. Oke, beberapa bagian memang sudah dibahas oleh yang lain ya. Saya mencoba setidaknya membahas untuk dua aspek. Yang pertama aspek teknis gitu ya, yang berhubungan dengan penulisan esai gitu secara teknis, dan yang kedua secara pembacaan jauhnya gitu ya, di luar dari teks gitu, apa sih sebetulnya yang dikritik oleh Mas Siki gitu. Nah kalau secara secara internal esai, atau maksudnya itu secara panduan menulis esai, saya rasa ini jenis tulisan yang bukan argumentatif sebetulnya ya, tapi persuasif gitu, yang membawa tujuannya itu kayak membawa emosi kita ke pengalaman-pengalaman traumatik gitu. Jadi kayak secara psikologi dia mengajak kita untuk berempati gitu ke tokoh. Jadi ini bukan sejenis esai yang argumentatif yang membicarakan hal-hal yang besar gitu, yang walaupun sebetulnya dia menyoroti hal yang besar soal kemerdekaan sebuah negara kayak gitu kan. Nah jadi dia jenis esai yang memang sangat dekat dengan definisi esai yang sejati, yaitu soal coba-coba yang sangat subjektif. Jadi esai itu kan poinnya adalah opini ya, opini yang artinya memberikan ruang yang sangat lebar, sangat dalam kepada penulisnya untuk curhat. Beda dengan karya-karya ilmiah yang memang kita harus berjarak gitu ya, kita harus objektif. Ini kan sangat subjektif gitu. Namun demikian, sebuah esai walaupun dia tetap subjektif, tapi kan dia tetap harus berupaya membangun argumen-argumen gitu. Misalnya kenapa dia nggak suka sesuatu, yang nggak sekadar bilang yang nggak suka aja, kan nggak enak juga dibaca gitu. Nah di bagian itu juga tulisan ini menurut saya ditulis, saya membayangkan bahwa outline-nya itu ditulis dengan baik, dalam artian bahwa kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 ada 4 part, ada 4 bagian, dan 4 bagian itu masing-masing menceritakan hal yang berbeda. Yang pertama kayak semacam perkenalan gitu ya, kalau dalam film India itu kayak baru masalahnya apa gitu. Nah dia menceritakan bahwa memperkenalkan isunya dulu.
yaitu tentang hari kemerdekaan sebuah negara yang dia hubungkan dengan hari ulang tahunnya sendiri. Dan ini menurutku poin yang sangat menarik gitu. Jadi dia menarik sesuatu yang sifatnya besar makro, hubungkan dengan sesuatu yang mikro gitu. Jadi sangat menarik gitu. Terus di poin yang kedua baru dia masuk ke pengalaman traumatik itu secara khusus gitu kan. Jadi itu menarik gitu. Secara khusus lalu di bagian kedua ini dia tutup dengan semacam pertanyaan-pertanyaan gitu. Dia tutup dengan kayak semacam penegasan gitu bahwa betapa pengalaman traumatik itu membuat si penulisnya ini apa istilahnya ya, pada akhirnya kayak sangat membenci kali ya yang namanya perayaan ulang tahun itu gitu. Nah, lalu poin ketiga, jeda dulu membicarakan sesuatu yang sifatnya isu tadi, tapi dia bercerita tentang dia beri kita informasi, ulang tahun itu sendiri gimana sih ceritanya dalam sejarah. Nah, jadi itu menarik gitu. Jadi saya membayangkan bahwa esai ini ditulis dengan outline yang rapi. Jadi dia sudah tahu dia akan cerita apa di setiap bagian. Gitu. Jadi kayak gini lah modelnya ya gitu. Jadi nggak sekadar cerita tapi dia susun. Jadi kita seperti membayangkan sebuah pertunjukan teater yang ada semacam alur-alurnya, yang setiap alur ditutup dengan biasanya kan kalau kita nonton teater itu kan bagian tertentu selesai, layar ditutup, masuk bagian kedua terbuka lagi. Ini kan seperti itu di sini gitu. Jadi diceritakan dulu, jeda dulu. Ayo kita ulik dulu sebetulnya sejarah dari perayaan ulang tahun itu dari mana kayak gitu. Jadi menurutku ini menarik karena dia tidak hanya sekadar curhat tapi juga memasukkan data-data kayak gitu, data-data. Dan itu walaupun dia menyajikan data-data, yang saya suka dari esai ini setiap bagian tidak dia biarkan seperti berdiri sendiri setiap bagian, tapi selalu dia jahit gitu. Dia selalu jahit. Misalnya di poin ketiga, walaupun dia menceritakan tentang awal mula tradisi itu, dia tutup dengan misalnya yang terakhir, kita tidak lagi menikmati kesunyian dan refleksi diri, semua harus dieksternalkan, harus dipamerkan, dan harus dibuat seheboh mungkin agar kita merasa diakui oleh lingkungan sosial kita. Jadi dia menarik refleksi juga kayak gitu. Jadi bukan sekadar ini loh ceritanya awal mulanya perayaan hari kemerdekaan, tapi dia juga ada semacam kondisi ini dia kritik kayak gitu, kondisi saat ini dia kritik gitu. Lalu pas masuk poin keempat baru dia bilang bahwa akhirnya ada benang merah yang sama antara ulang tahun saya dan bulan kemerdekaan ini kayak gitu. Jadi dia tetap gitu, dia jahit semua gitu. Jadi ada alur tapi setiap alur tidak dibiarkan seolah-olah berdiri sendiri gitu. Jadi kemudian ditutup dengan bagian terakhir yang mungkin sengaja dibiarkan terbuka gitu. Bukankah kemerdekaan tertinggi adalah ketika kita bebas untuk tidak ikut-ikutan menjadi bising seperti orang lain gitu. Nah, itu soal teknis untuk apresiasi saya ya. Mungkin nanti saya akan coba berikan semacam kritik-kritik juga gitu. Nah, sekarang di luar dari hal yang teknis, pembacaan jauh, mencoba mengulik ideologi penulisnya apa di sini sejauh yang ada di teks gitu. Saya rasa ini sangat terbuka untuk dikritik secara ideologi. Saya rasa tulisan ini kayaknya mengarah ke individualisme kalau kritis. Karena dia seperti mengajak kita pada akhirnya ya udah kembali ke diri masing-masing. Padahal padahal di sini semua orang merasakan hal yang sama gitu. Ada kemiskinan, dan kemiskinan kan nggak 1-2 orang. Tapi kok di bagian akhir dia mengajak kita untuk ya udah nikmati aja kesunyian masing-masing itu gitu. Padahal ini menurutku sangat berbeda dengan seorang Ziki yang saya kenal kayak gitu kan, gitu. Tapi kok dia secara ideologi mengajak kita ke semacam perayaan individualisme, kayak gitu. Ya udah kita pergi ke kafe masing-masing gitu. Kayak kurang revolusioner gitu dari yang pernah saya kenal gitu.
Tapi kan itu kritik saya juga sangat bisa dibantah juga kan ya, gitu. Ini kan perspektif gitu di luar dari yang ada di teks gitu. Nah, kalau untuk itu kalau saya kritik untuk yang pembacaan jauhnya gitu, dia memang secara ideologi memang ya betul gitu. Dia mengajak kita untuk memahami bahwa mengajak kita untuk merefleksikan kemerdekaan kita ini apakah betul-betul sudah merdeka sejati gitu. Dia balik ke pengalaman pribadi, tapi kok dia mengajak kita ke perayaan individu, itu yang saya agak sedikit ini gitu secara ideologi. Lalu untuk yang secara teks tadi yang saya tetap apresiasi itu bagus gitu, yang kayak rapi sekali gitu. Tapi tetap saja ada beberapa bagian yang mungkin masih bisa dimaksimalkan secara teknis untuk membuat semacam apa istilahnya ya, efek-efek tertentu gitu. Misalnya mungkin bagian terakhir saya rasa bahwa ketika di kalimat terakhir, di paragraf terakhir, saya membayangkan kalau dia jadikan paragraf baru lagi itu akan cukup nendang. Bayangin misalnya dia diturun di enter ya, di Microsoft Word di enter, dia menjadi paragraf terakhir sendiri. Itu bukankah kemerdekaan tertinggi adalah ketika kita bebas untuk tidak ikut-ikutan menjadi bising seperti orang lain. Jadi dia seperti standpoint sendiri gitu, dan itu akan sangat tendang. Itu sih kalau dari saya gitu, nanti bisa kita diskusi lagi. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, aku juga ya. Iya lah. Ada sih. Oke, esai berjudul Panduan Merayakan Ulang Tahun ya, oleh Bang Ziki. Sebenarnya poin-poin yang harusnya saya sampaikan sudah disampaikan oleh teman-teman juga. Tapi dari pembacaan pertama, kayaknya saya sudah berapa kali ya baca esai ini ya. Sudah yang ketiga atau yang keempat kali berarti. Tapi dari pertama kali saya baca sampai ini yang pembacaan ketiga atau keempat, sama-sama merasa bahwa ini sebuah esai yang sangat solid gitu. Dia semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam sini gitu. Maksudnya dia bercerita dengan baik sekali, dan ada hal yang aku sangat suka gitu. Misalnya kayak di awal Bang Zik bilang ulang tahun di bulan Agustus itu. Nah, itu kan merujuk kemana ya? Maksudku kayak kata itu kan kata ganti. Nah, itu tuh apa gitu? Itu apa? Tapi itu kan aku mempertanyakan. Cuman ini jadi sesuatu yang aku mendengar suaranya Bang Zik gitu loh. Jadi sesuatu yang berbeda aku rasa. Jadi kayak kan kita mungkin karena personal dan sering berbicara dengan Bang Zik juga, jadi ketika membaca esai ini aku bisa mendengar suaranya Bang Zik yang original gitu. Itu menurutku sangat menarik. Terus juga ada hal yang aku tandai di bagian nggak merdeka 100% kata Tan Malaka. Bang Zik menggunakan dua kata negasi ya, enggak dan tidak gitu. Maaf. Yang dua-duanya ya sama saja sebenarnya. Cuman aku pikir menarik karena aku jadi ingat kalau Eka Kurniawan tuh ada di buku, aku lupa di buku yang mana, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata tidak dan sepenuhnya mengganti menjadi enggak gitu. Dan itu sebenarnya ya bisa dipertanyakan sebenarnya kalau dibawa ke arah KBBI gitu. Tapi semuanya sah-sah saja asal kita punya alasan kan, alasan tertentu. Dan di sini nggak merdeka 100% kata Tan Malaka itu menjadi apa ya, aku pikir karena kayak twist maksudnya kayak twist gitu, jadi kayak tiba-tiba ada kata enggak gitu, enggak merdeka 100% kata Tan Malaka, aku berhenti sejenak, jadi kalimat ini agak menendang gitu loh jadinya. Ada efek psikologis tertentu lah ketika aku membaca kalimat itu. Nah, seperti Bang Det tadi, aku melihat esai ini juga ditulis dengan outline yang sangat ketat gitu. Dia dibagi menjadi empat bagian: pembuka, pengalaman ulang tahun yang tidak menyenangkan, sejarah
ulang tahun itu sendiri serta kesimpulan. Terus ada ya hal-hal teknis seperti typo, sesuatu yang wajar. Karena tapi dibanding dengan esai-esai sebelumnya yang aku baca dari Bang Zik, kayaknya ini yang paling bersih. Ini yang paling bersih, jadi sangat diapresiasi. Iya. Iya, komplit dia. Masuk ke arah kritikan. Nah, aku merasa Bang Zik kadang-kadang telling gitu, tidak telling something gitu, tidak showing something gitu. Jadi kayak sebagai pribadi yang sederhana, maksudku itu sesuatu yang itu bisa dikembangkan gitu. Kalau misalnya Bang Zik perlu mengatakan sesuatu seperti itu, bisa pakai metafora atau sesuatu yang bisa menggambarkan kesederhanaan itu sendiri tanpa harus mengatakan saya sederhana loh. Jadinya takutnya tendensi agak narsistik jadinya gitu. Tapi kalau misalnya diganti jadi mungkin akan terasa lebih mengalir. Jujur bagian ada benang merah yang sama antara ulang tahun saya dan bulan kemerdekaan ini, itu juga kalimat yang aku terganggu karena aku pikir tidak perlu dalam artian ketika membaca ini kita sudah tahu kalimat itu gitu. Maksudku kalau tidak perlu dikatakan gitu, tapi membuat pembaca juga lebih aktif berpikir jadinya. Redundant misalnya. Betul, Bang Des. Nah, aku pikir sama ada kata yang dipilih oleh Bang Zik ketika membayangkan ulang tahun ini, yaitu kata asing gitu, keterasingan. Nah, itu sesuatu yang aku mau tanya ke Bang Zik nih. Terasing, maksudnya asing ini kan sesuatu yang kita tidak kenal gitu. Tapi Prabowo mengucapkannya. antek asing. Londo ireng. Oke, karena asing itu kan sesuatu yang kita tidak mengalami. Tapi ini tuh Bang Zik mengalami, cuman tidak terhubung secara perasaan gitu. Makanya aku pikir kayak mungkin bisa Bang Zik jelaskan nanti kenapa memilih kata asing gitu loh. Itu sih. Oke, itu aja. Terima kasih. Untung nggak tulisnya asing gitu ya. Asing. Kita lempar ke Bang Zik ya. Langsung ke bintangnya ini. Kita lempar ke bintangnya. Kita nanggapin. Cerita. Ya. Bagaimana Kita proses lah. prosesnya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak, saya sudah dikasih masukan dan komentarnya bagus-bagus, terus apresiasi apa semua tuh terima kasih banyak. Dari mana ya? Kalau proses penulisan ini sebenarnya ditulis tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 4 Agustus. Tanggal 6 Agustus itu saya pasang bendera di depan rumah. Setelah saya komen pedas di RT. Jadi gitu. Jadi ceritanya ada ada iuran gitu kan di RT gitu. Ada iuran di RT yang saya kayak males gitu untuk ngeluarin uang gitu. Ngeluarin uang, maksudnya tahun kemarin sudah ngeluarin uang, terus kayak apa sih gitu, masang-masang bendera-bendera keliling-keliling apa gitu kan, maksudnya dengan harga yang mahal, toh juga jadi sampah gitu kan. Intinya berangkatnya dari sana. Terus ketika ada ajakan itu lagi untuk iuran, ada yang mau, ada yang enggak, kayak gitulah. Saya tutup diskusi itu dengan saya menolak gitu untuk membayar iuran itu. Kalau sampai ada iuran ini kalau sampai ada iuran ini
saya masang bendera setengah tiang di rumah gitu. Selesailah terus perdebatan gitu. Jadi selesailah perdebatan itu, akhirnya nggak ada apa-apa di RT saya tuh, jadi biasa aja, nggak ada yang megah-megah apa, nggak ada iuran apa tuh nggak ada. Jadi masang bendera masing-masing aja di rumah gitu, kayak gitu. Terus setelah saya nulis ini baru saya masang gitu, karena sudah selesai kan perdebatan, terus masang gitu. Kan karena enggak iuran, tapi kalau iurannya jadi setengah tiang gitu. Itu terus yang menarik tadi dari Ariel itu ini ya, tentang asing. Jadi saya naro kata asing ini di satu paragraf dengan Tan Malaka gitu. Jadi saya ngelihat Indonesia, maksudnya Tan Malaka kan seperti itu ya. Jadi dia kan tidak masuk ke ke pemerintahan waktu itu kan. Dia memilih untuk tidak bersama-sama dan teman-temannya itu kan, dan dia melakukan jalannya sendiri gitu. Terus istilahnya bagi Tan Malaka waktu itu kan kemerdekaan tuh hanya untuk kalian-kalian gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi saya ngelihatnya sama sih seperti itu di hari ini gitu. Terus keterasingan itu maksud saya, ya saya nganggapnya RT saya tuh terasing sendirian tuh di BTN tuh gitu loh. Yang lain mewah semua gitu kan, ada gini gitu ya, udah kita sendirian asing kayak gitu. Itu karena mau iuran tuh. Maksudnya orang kan iuran tuh kayak terpaksa, nggak ada seorang yang ikhlas sama gitu iuran ini kan gitu. Saya rasa nggak ada lah orang kayak gitu. Itu terus itu kaitan sama Tan Malaka dan keterasingan, saya jadiin satu di paragraf ini, termasuk juga melihat kemerdekaan gitu ya. Kan maksudnya hanya euforia belaka gitu, maksudnya hanya di untuk memvalidasi tadi gitu kan. Misalnya kalau kemerdekaan negara, misalnya kita upacara gini gitu, kita kayaknya mewah sekali gitu kan. Perayaan begini kita happy gitu, tapi sebenarnya kita tidak lagi happy nih gitu. Kok orang-orang nih ditidurkan aja gitu, kayak kita nih baik-baik saja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya level di rakyat itu, kita di masyarakat itu kayak seneng aja gitu. Tapi kita sebenarnya, maksudnya masyarakat itu nggak bisa membahasakan tidak senangnya dia gitu kan. Ya gitu. Terus saya narik ke pengalaman pribadi, maksudnya yang ulang tahun gitu. Ya sama gitu. Kayak saya ngasih penekanan gitu kan, kayak kenapa saya harus berdiri di sini gitu kan. Saya ketika anak kecil ulang tahun, umur 5 tahun gitu ya, ulang tahun, dia ngerti nggak sih kira-kira apa yang sedang dilakukan itu gitu loh. Ada teman-temannya ketawa, pas sebenarnya dia tuh ngerti apa enggak gitu kan. Kan ya maksudnya dia ya happy-happyan ikut-ikutan aja gitu, karena orang tua tadi kan memvalidasi itu gitu. Terus misalnya kan kadang-kadang coba lihat ekspresi anak kecil gitu ya, ketika dia yang usia balita itu kan diadain gitu, dia diem aja gitu kan. Kayak gitulah bayangan saya kayak gitu. Orang happy gitu, dia diem aja. Orang happy dia. Disuruh tiup, malah dipaksa sama orang tua tiup gitu kan. Akhirnya tapi dia nggak niupnya, kadang-kadang orang tuanya yang niupin gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus lanjut ke tentang pengalaman masa remaja gitu kan. Masa remaja yang ya seperti itulah, ketika kita ulang tahun bisa diceburkan kayak gitu. Oke, mungkin kalau sebagai pertemanan itu sebagai kasih sayang pertemanan gitu kan. Nah tapi lagi-lagi gitu, kesenangan macam apa ini, itu saya berpikirnya tuh ke mengaitkan sama negara gitu. Kesenangan macam apa ini gitu yang kita rayain ini. Mengapa di hari bertambahnya usia harus dirayakan dengan merendahkan martabat seseorang seperti ini? Merendahkan martabat di sini saya bermaksud itu, maksudnya gini ya, orang dilemparin gitu kayak hina sekali sih rasanya gitu kan. Nah sedangkan kalau perayaan
apa ya, kayak di kita misalnya kayak gerak jalan kan banyak yang aneh-aneh gitu kan, ada yang kostumnya aneh-aneh apa gitu, maksudnya hina sekali sih kemerdekaan ini gitu, kayak gitu di situ. Terus ya kayak tadi katanya Bang Ded, saya menggunakan outline, iya saya nulis kerangka-kerangkanya begitu, apa yang saya mau sampaikan gitu. Apa lagi ya, di bagian akhir yang kayak katanya Bang Ded gitu, maksudnya secara ideologis gitu, mengajak mengajak orang menjadi individualis gitu kan. Kalau saya sih bermaksud di sini melempar pertanyaan terakhir ini gitu loh. Bukankah kemerdekaan tertinggi adalah ketika kita bebas dari untuk tidak ikut-ikutan gitu. Jadi FOMO-FOMOan gitu. Jadi mengukur, kita mau ngadain ulang tahun gitu kan. Kadang orang kan sebagai validasi sosial gitu. Misalnya kita ulang tahun hari ini, kita undang teman-teman seolah-olah ini kesuksesan saya tentang apa gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nih lagi ikut-ikutan sih sebenarnya, bukan original dari dianya sendiri. Nah, ketika kita tidak melakukan, kadang-kadang sosial kita tuh melihat kayak kamu kan sudah sukses, kok enggak gini, enggak bikin ini, kenapa sih harus begitu gitu loh. Nah, jadi kemerdekaan itu yang saya maksudkan di sana, dan Sebagai nilai gitu ya. sebagai nilai gitu. Terus di perayaan itu juga ketika orang tidak beriuran, itu kemerdekaan pribadi untuk dia gitu. Ya kan, kayak gitu. Tidak harus orang itu dipaksa gitu kan, biasa begitu kan. Malah dia akan dapat sanksi sosial gitu ketika dia tidak iuran, dia malah dibilang ini enggak nasionalis atau apa kan, bisa aja kan kayak gitu. Itu sih. Itu aja sih Bang Ded. Ya, menarik ya tanggapan dari Bang Ziki tadi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berikutnya mungkin kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Butuh 5 menitan gitu sampai jam 6 ya. Kita tutup sesuai waktu atau bagaimana? Kebetulan ini kan kita banyak tamu yang baru datang. Jadi saya ya wajah-wajah baru, mbak-mbak semua dan mas-mas yang baru datang. Jadi sebenarnya saya mau ngasih konteks. Kebetulan teman baca itu sekarang kita mengadakan kelas esai, dan setiap 2 kali seminggu selama 2 bulan. Nah, ini salah satu esai yang ditulis Bang Zik itu sebagai bagian dari kelas esai sebenarnya. Nah, aku malah membayangkan Kucing saya nyentuh mah. aku malah membayangkan ini kan esai di minggu pertama ya Bang Zik. Iya kan, esai di minggu pertama yang Sebelum kelas. sebelum kelas ya berarti. Bahkan sebelum kelas gitu. Nah, aku membayangkan malah setelah kelas nih kira-kira bisa diproduksi seperti apa nih esainya kira-kira. Mungkin akan mungkin akan jauh lebih baik. Mungkin Bang Ded ada yang mau dikomentari? Tapi mungkin silakan Mbak. Ya, kalau penggunaan ada beberapa yang tadi itu ya, antara enggak sama tidak. Itu memang kalau diperdebatkan dalam penulisannya, seringkali orang kok bahasanya bercampur. Biasanya kalau enggak ya enggak. Iya, betul. Jadi kayak gaya tulisannya itu nggak usah pakai yang kayak bahasa ini. Tapi kalau ada 2 hal begitu, memang pemilihan diksi kata itu juga menggambarkan sesuatu. Nah, itu sih sebetulnya kalau melihat tadi ceritanya kayaknya ya itu tadi ada semangat emosi juga karena ditagih gitu kan. Apa sih gitu ya. Jadi ada hal yang ini, tapi juga sebetulnya ada hal yang
ini nih dirayain hampir seluruhnya kan. Jadi satu hal yang menurut saya ini biasa, tetapi pemilihan kata mungkin apakah ini karena terbawa dengan tadi masuk ke gaya Tan Malaka gitu ya. Apakah itu yang kemudian ini atau memang ada hal yang memang ingin ditekankan? Karena menurutku nggak biasa loh, nggak biasa. Ada kalimat enggak sama tidak. Tidak, iya sih. Karena ada hal yang dalam konteks feminis itu ada emosi yang dalam ketika kita ngomong enggak gitu. Oh iya. Dibandingkan Iya. tidak gitu ya. Tidak, enggak itu kalau dari bahasa kita itu kalau di tulisan kayak penulisan feminis itu mesti menggambarkan sesuatu yang gitu banget. Tapi aku nggak ngerti kalau di Bang Bang Zik. Zik seperti apa itu. Jadi itu juga berpengaruh karena menulis itu kan mengalir gitu, ada Iya, rasa iya, yang ingin kita tuangkan gitu ya. Jadi nggak bisa juga di ini kalimat aku nantinya nggak harus tulisan yang kalimatnya harus tidak, nggak gitu juga. Ada hal yang memang nggak penting harus ditulis tidak, enggak gitu. Itu ekspresi menulis. Kalau saya sih mengatakannya ekspresi menulis. Kalau saya nggak tahu Bang Ziki. Ciki itu kok ada yang begitu, saya pengen juga mengetahui ya apa yang ini, karena menurutku nggak biasa juga gitu. Kalau aku sih dari awal itu mesti selalu mengatakan karena memang harus penekanannya jelas, lebih baik aku pasang enggak gitu. Jadi enggak penting orang oh ini gaya bahasanya harusnya Yusbadudu banget gitu, enggak juga. Jadi menurutku itu Melepaskan diri dari tirani KBBI ya. Itu emang ada tekanan di sana juga sih. Iya. Gitu. Jadi enggak, ya memang jengkel itu ya itu sih. Enggak merdeka gitu ya sih suara gitu ya sih. Iya sih, betul. Tidak benar. Benar. Kalau pakai kata tidak kayaknya terlalu kaku, sementara Zik itu mau sekali bahwa Mau lebih keras ya. Iya. Enggak ada tekanan. Ketidakmerdekaannya itu sampai ke hal yang sehari-hari. Enggak. Enggak gitu. Enggak itu kayak ada muaknya gitu. Enggak. Ada tambahan nggak? Dirimu. Dari sudut pandang pertanian gitu. Itu pertanian. Ya, petani kita udah merdeka belum? Oh iya sih. Enggak. Selama kumpul masih naik, Iya. lahan masih dibatasi. Ya, mungkin ada pengalaman misalnya kalau ada pertanian itu kalau dari telur busuk, ada petani dilempar apa? Bawang. Bawang 700 kilo. Jadi pengupas bawang. Ceburkan ke sawah. Bukan pematang gitu. Lempar ke bawang sudah dikupas. Iya, iya, menarik. Tapi untuk pemilihan tema-tema esai itu tuh berdasarkan ininya kawan-kawannya. Iya. Betul. Jadi kalau untuk esai, kebetulan saya ketua kelasnya ya. Jadi kalau untuk esai, kami memang sedang dalam proses. Jadi akan berjalan sampai 2 bulan, sampai September ya. Nah tapi kami bagi ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama itu diisi dengan materi dan latihan. Jadi di situ temanya memang dibebasin aja. Namanya 2 latihan kan, kalau nggak ditentukan kan kurang bebas gitu. Di tahap pertama itu teman-teman memahami dulu esai itu seperti apa, terus referensi-referensi esai yang bagus seperti apa, terus kita melatih gitu untuk mengetahui kecenderungan teman-teman nulis esai kayaknya cocok dengan gaya yang seperti ini. Nah nanti di bulan kedua baru ditentukan temanya gitu. Karena gini, kami kan rencananya mau mendorong teman-teman secara pribadi punya ketertarikan ke isu apa.
Misalnya ada di sini teman yang mungkin fokus ke isu feminis gitu. Kita akan coba dorong dia untuk menulis esai-esai soal feminisme. Kalau Om Zik misalnya ke isu-isu politik misalnya, kita dorong dia ke sana gitu. Ada juga dengan isu yang lain. Jadi kayak jadi nggak sembarang isu gitu. Tapi apa yang dia kuasai, apa yang diminati, kita dorong untuk kayak gitu caranya. Gitu. Jadi di bulan kedua itu ya udah mulai spesifik isu yang diambil oleh masing-masing peserta, sehingga nanti kemungkinan ya kita edit semua itu tulisan-tulisan mana yang bisa nanti masuk ke antologi esai yang akan jadi buku pertamanya teman baca gitu, untuk merayakan 10 tahunnya tahun ini gitu. Sudah 10 tahun ya berarti. Ya, 10 tahun. Kapan ulang tahunnya, Pak? Agustus juga ya? Enggak ya? Ya silakan moderator. Mungkin kita lanjutkan obrolannya di Secara tidak formal. iya, di luar ini ya, di luar podcast mungkin ya. Kalau sudah tidak ada yang menanggapi, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di acara Operasi Teks Operasi Teks hari ini. Sampai jumpa di Operasi Teks berikutnya. Hey. Dadah.